Oke, halo semuanya. Kali ini kita bakal bahas sesuatu yang kedengarannya tuh kayak, wah ini fiksi ilmiah banget. Kita akan gabungin impian kuno para alkemis dengan puncak ilmu pengetahuan modern. Sebuah gagasan yang, jujur aja, bisa mengubah segalanya loh. Coba deh, renungin sebentar. Mungkin nggak sih sebuah praktek kuno yang selama ini kita anggap mustahil, yaitu mengubah logam biasa jadi emas, justru jadi kunci buat masalah energi kita sekarang. Kunci untuk membuka sumber energi bersih tak terbatas. Nah, ini dia pertanyaan besarnya, dan kita akan coba bedah bareng-bareng. Pertanyaan tadi langsung membawa kita ke bagian pertama, impian alkemis modern. Tapi, buang dulu bayangan soal jubah dan ramuan-ramuan aneh ya. Soalnya, alkimia yang kita omongin ini melibatkan fisika plasma dan reaktor yang super canggih. Istilah pentingnya itu krisopoea. Ini tujuan utama para alkemis selama berabad-abad. Ya, mereka gagal tentu saja, tapi ide dasarnya mengubah satu elemen jadi elemen lain ternyata nggak sepenuhnya ngaco loh. Mereka cuma kekurangan alat yang pas, alat yang sekarang kita punya. Nah, disinilah sebuah startup bernama Marathon Fusion muncul dengan klaim yang, wow, berani banget. Mereka bilang mereka nggak cuma bisa melakukan transmutasi ini, tapi juga menjadikannya produk sampingan yang menguntungkan dari proses menghasilkan energi fusi bersih. Coba bayangin, mencahin dua masalah terbesar dunia sekaligus. Jadi, gimana sih cara kerjanya? Oke, ayo kita intip ke dalam apa yang bisa kita sebut tungku fusi modern buat ngertiin mekanismenya. Kuncinya itu ada di modifikasi reaktor fusi yang bentuknya kayak donat, namanya tokamak. Gampangnya gini, mereka ganti selubungnya, itu lapisan yang nangkap energi dari plasma superpanas di tengah, dengan paduan baru yang isinya ada litium, dan ini yang paling penting, merkuri. Dan di dalam selubung itulah keajaiban nuklirnya terjadi. Simpel kok, cuma 4 langkah. Pertama, reaksi fusi itu ngelepasin hujan neutron yang super cepat. Kedua, salah satu neutron ini, dor, nabrak atom merkuri 198. Ketiga, tabrakan itu langsung bikin isotop merkuri yang nggak stabil. Dan akhirnya di langkah keempat, merkuri yang nggak stabil ini secara alami meluruh, jadi ya emas murni yang stabil. Terus, seberapa cepat proses peluruhannya? Wah, ini cepat banget. Waktu paruh dari merkuri yang nggak stabil tadi itu cuma sekitar 64 jam. Artinya, dalam waktu kurang dari 3 hari, setengah dari merkuri itu udah berubah jadi emas. Tapi proses ini bukan sekedar trik sulap nuklir ya. Manfaat ekonomi dan lingkungannya bisa gede banget. Ini yang membawa kita ke bagian selanjutnya, imbalan energi emas. Kalau menurut simulasi dari Marathon Fusion, satu reaktor aja itu bisa menghasilkan 2 metrik ton emas setiap tahunnya. Itu untuk setiap gigawatt daya termal yang dihasilkannya. Biar kebayang, 2 metrik ton itu jumlah yang banyak. Banyak banget. Nah, ini dia inti dari model bisnis mereka. Seperti yang mereka bilang sendiri di kutipan ini. Mereka ngelihat ini sebagai cara biar energi fusi jadi super menguntungkan. Jadi, emas yang dihasilkan itu bisa buat bayar biaya operasional pembangkit listriknya, yang bikin energi bersihnya jadi jauh lebih murah, atau bahkan mungkin gratis. Jadi, ini poin utamanya. Ini adalah kemenangan ganda buat planet kita. Di satu sisi, kita dapat energi bersih yang kita butuhin banget buat ngelawan perubahan iklim. Di sisi lain, kita bisa ngurangin secara drastis dampak buruk dari penambangan emas yang kita tahu sangat merusak lingkungan. Tentunya, ini semua kedengarannya kayak terlalu bagus buat jadi kenyataan kan? Dan ya, emang ada satu kendala besar yang harus diatasi. Ini yang akan kita bahas sekarang. Kendala radioaktif. Ingat kan proses peluruhan yang 64 jam tadi? Sayangnya, ceritanya nggak berhenti di situ. Proses tumbukan neutron yang sama ternyata juga menciptakan isotop lain yang bikin emas yang baru jadi ini jadi radioaktif. Dan emas ini butuh waktu pendinginan yang lama banget, sekitar 17,7 tahun. Baru setelah itu emasnya aman buat dipegang atau dipakai. Nah, ini jadi perdebatan yang menarik. Masalahnya jelas kan, kita nggak bisa langsung jual emas ini ke pasar. Tapi argumen dari perusahaannya juga cukup masuk akal. Mereka bilang kan sebagian besar emas di dunia itu cuma disimpan di brankas buat simpanan nilai. Jadi nunggu hampir 18 tahun itu bukan masalah besar. Nilainya mungkin turun dikit di awal, tapi ya tetap aja berharga banget. Oke semua, ini akhirnya membawa kita ke pertanyaan terakhir. Apakah kita ini lagi ngelihat awal dari sebuah revolusi energi, atau ini semua cuma fantasi keren yang dibungkus fisika tingkat tinggi? Penting buat kita tetap realistis. Ini semua masih tahap awal banget.
semua ini baru terbukti di simulasi komputer, belum ada reaktor fisiknya. Belum lagi tantangan lainnya kayak nyari merkuri khususnya dari mana dalam jumlah besar. Terus gimana caranya mastiin material reaktornya sendiri bisa tahan dari proses yang seintens ini? Jadi, kita tutup bahasan kali ini dengan sebuah pertanyaan buat Anda renungkan. Apakah Marathon Fusion ini beneran nemuin cara buat mendanai masa depan energi bersih kita dengan impian para alkemis? Atau jangan-jangan semua rintangan teknis dan radioaktif ini bakal ngebuktiin kalau ini cuma emas palsu? Yah, cuma waktu yang bisa menjawabnya.